सपनों में आती है। Chanchet. 5,000. For me that's like $100. मेरी बेटी की पॉकेट मनी तुम्हारी सैलरी से ज्यादा है। अबे बकवास बंद कर। बकवास तो ये करता था, एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला था, दुनिया को बदलने चला था। अब यहाँ बच्चों के डायपर बदलता है। यार सिखाओ टेक्नोलॉजी। और यार उसको कुछ बोलते रहते हो। और डोनेशन चाहिए, यू कॉल माय असिस्टेंट। हाँ, सीधे रुकेगा। मैं उसको रोकूंगा। Rebel, we were born. Urusan yang berkaitan dengan impor migas, saya ingin defisit transaksi berjalan, defisit neraca dagang kita bisa diturunkan. What's up guys? Dalam sejarah, puncak produksi minyak Indonesia terjadi dua kali, tahun 1977 dan 1995, masing-masing sekitar 1,5 juta barel per hari. Setelah itu, produksi relatif turun hingga saat ini, sekitar 750.000 barel per hari. Sementara, cadangan minyak Indonesia sekitar 3,7 miliar barel. Hanya 0,2% cadangan dunia loh. Sebaliknya, potensi gas bumi jauh lebih baik. Prospek produksinya pun relatif meningkat. Gas bumi adalah bridging fuel sebelum transisi dari fosil energi menuju clean energy. Prospek migas nasional masih besar guys. Sebut saja proyek migas raksasa seperti Masela di Maluku Selatan, proyek IDD di Selat Makassar, Jembatan Tiung Biru di Cepu, Tangguh Train 3 di Papua, belum lagi temuan gas baru-baru ini di Blok Saka Kembang di Sumatera Selatan. Dari 128 cekungan migas di Indonesia, 74 cekungan yang belum dieksplorasi. Potensi masih besar di laut dalam, frontier, dan migas non-konvensional. Terhadap lapangan lama, diupayakan sumur tua bisa direaktivasi. Penetapan IOR juga harus diterapkan. Saat ini, pemerintah sedang siapkan kontrak migas yang lebih menarik. Perizinan juga dipercepat dan data migas lebih terbuka. Potensi migas Indonesia masih besar loh. Siapkah kita? Kata kuncinya, teknologi, inovasi, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik, dan juga lifting produksi dari minyak dan gas juga bisa dinaikkan. Intinya mereka menyanggupi. Tugas pemerintah membuat aturan main. Aturan mulai dari eksplorasi, produksi, harga, hingga supply chain. Pemerintah nggak bisa sendiri. Ada SKK Migas, Oil Company, Service Company, peneliti, juga akademisi. Itulah tempat kami berkontribusi. Silahkan Sobat Energi tentukan posisi. Untuk melanjutkan acara pada malam hari ini,
Baik, pada hadirin yang berbahagia untuk memulai acara. Membangun renewable energy itu mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu. Salah satu simbol energi renewable energy kita yang besar itu adalah Waduk Cirata, ya, terus Panas Bumi, Salak dan Derajat. Itu dibangun 30-40 tahun yang lalu. Para ahli memang rupanya erat sekali hubungan mind body relation, hubungan antara pikiran dengan badan. Positif berpikir, Nama saya Marsya Atmia. Saya dokter umum di Puskesmas Ilaga. Di Puskesmas Ilaga ini saya melayani sudah hampir 3 tahun dan saya sangat suka bekerja di sini karena budaya yang sangat kental dan khas dan membuat saya menjadi mencintai budaya di sini dan masyarakat di sini dan membuat hati saya ingin menolong setiap orang sakit yang ada di sini. Sebelum adanya listrik, kami mengalami banyak sekali kesusahan, mulai dari penerangan untuk memasang infus, untuk penanganan oksigen jika pasien sesak. Kemudian pada saat bayi lahir, kami susah untuk menghangatkan. dengan diselesaikannya pembangkit listrik tenaga air mikrohidro ini, kami harapkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk masyarakat. Bukan hanya sebagai sarana penerangan, sarana untuk keperluan rumah tangga, tapi juga sarana untuk pendidikan dan juga sarana untuk kesehatan. Karena tanpa energi semua itu tidak bisa dilaksanakan. Dapat dilaksanakan tapi juga membutuhkan biaya dan juga upaya yang ekstra. Jadi energi ini adalah salah satu kebutuhan dasar dari kita semua. Dan setelah adanya listrik yang masuk, kami bisa menangani dengan lebih baik dan lebih cepat. Tarik nafas, pelan-pelan, bernafas dalam-dalam ya. Harapan saya listrik di Kabupaten Puncak bisa terus jalan, bisa terus menyala dan tanpa hambatan 24 jam dan ya seperti itu terus menyala dengan kekuatan yang mungkin lebih, sehingga dengan mesin-mesin yang besar digunakan tidak menjadi penghalang untuk terus bisa melakukan pelayanan di sini.
Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Dukungan infrastruktur yang mumpuni, salah satunya energi, menjadi kebutuhan dasar kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkomitmen menyediakan energi bagi seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Berbagai program kerakyatan di sektor energi telah menyentuh pelosok negeri. Pertama, jaringan gas kota. Program infrastruktur gas ini diperuntukkan bagi rumah tangga di wilayah yang dekat dengan sumber gas. Program ini memberikan penghematan rumah tangga hingga Rp90.000 per bulan. Kedua, paket konverter kit BBM ke LPG gratis diberikan kepada nelayan dan petani kecil. Penggunaan energi ramah lingkungan ini dapat menghemat biaya melaut hingga Rp50.000 per hari. Ketiga, program BBM Satu Harga. Program membuat harga BBM di pelosok tanah air yang tadinya mahal menjadi lebih murah atau sama dengan harga BBM di kota-kota besar, sangat membantu perekonomian wilayah pelosok. Keempat, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan lebih dari 400 gigawatt dan baru termanfaatkan 2,5% saja. Energi surya dan air merupakan yang terbesar dan sangat tepat untuk dibangun di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Berkah alam, seperti matahari yang bersinar sepanjang tahun, dan limpahan air yang terus mengalir, menumbuhkan kemandirian energi hingga ujung negeri. Penyediaan energi dari sumber energi terbarukan di pos-pos perbatasan dan pulau-pulau terluar diharapkan dapat menyediakan energi listrik yang memadai. Kelima, penerangan jalan umum tenaga surya. Pemanfaatan energi matahari bagi penerangan jalan umum juga telah menerangi ribuan kilometer jalanan kabupaten hingga kota yang belum terjangkau jaringan listrik. Keenam, lampu tenaga surya hemat energi. Perangkat pencahayaan dengan baterai yang energinya bersumber dari tenaga matahari ini menjadi terobosan bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik. Seiring rasio elektrifikasi yang mendekati 100% di tahun 2020, Kementerian ESDM berkomitmen seluruh desa juga dapat segera terlistriki 100%. Dengan ketersediaan energi yang memadai dan harga yang terjangkau, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan, ketahanan, dan menjaga kedaulatan NKRI. Jadi energi ini adalah salah satu kebutuhan dasar dari kita semua. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyambut baik dan mendukung inisiatif PLN untuk melakukan transformasi penyediaan listrik untuk Indonesia. Sumber energi bersih dan terbarukan yang banyak terdapat di berbagai wilayah Indonesia agar benar-benar dapat dimanfaatkan oleh PLN untuk dapat menjadi tulang punggung bangsa dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional. Untuk itu, PLN harus terus tumbuh berkembang, bertambah kuat melalui kerjasama di seluruh lini untuk merealisasikan program jangka panjang, meningkatkan kualitas keandalan elektrifikasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semoga sukses. मेरे सपनों में आती है। Ranchor das chanche. 5,000? For me that's like $100. मेरे बेटे के पॉकेट मनी तुम्हारी सैलरी से ज्यादा है। अबे बकवास बंद कर। बकवास तो ये करता था, एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला था, दुनिया को बदलने चला था। अब यहाँ बच्चों के डायपर बदलता है। यार इग्नोर कर। और यार उसको कुछ बोलते रहते हो। और डोनेशन चाहिए टू कॉल माय असिस्टेंट, हाँ? ऐसे नहीं रुकेगा। यार मैं उसको रोकूंगा।
Borbo. Urusan yang berkaitan dengan impor migas, saya ingin defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan. What's up guys? Dalam sejarah, puncak produksi minyak Indonesia terjadi dua kali, tahun 1977 dan 1995, masing-masing sekitar 1,5 juta barel per hari. Setelah itu, produksi relatif turun hingga saat ini, sekitar 750.000 barel per hari. Sementara, cadangan minyak Indonesia sekitar 3,7 miliar barel. Hanya 0,2% cadangan dunia loh. Sebaliknya, potensi gas bumi jauh lebih baik. Prospek produksinya pun relatif meningkat. Gas bumi adalah bridging fuel sebelum transisi dari fosil energi menuju clean energy. Prospek migas nasional masih besar guys. Sebut saja proyek migas raksasa seperti Masela di Maluku Selatan, proyek IDD di Selat Makassar, Jembaran Tiung Biru di Cepu, Tangguh Train 3 di Papua, belum lagi temuan gas baru-baru ini di Blok Saka Kembang di Sumatera Selatan. Dari 128 cekungan migas di Indonesia, 74 cekungan yang belum dieksplorasi. Potensi masih besar di laut dalam, frontier, dan migas non-konvensional. Terhadap lapangan lama, diupayakan sumur tua bisa direaktivasi. Penetapan IOR juga harus diterapkan. Saat ini, pemerintah sedang siapkan kontrak migas yang lebih menarik. Perizinan juga dipercepat dan data migas lebih terbuka. Potensi migas Indonesia masih besar loh. Siapkah kita? Kata kuncinya, teknologi, inovasi, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik, dan juga lifting produksi dari minyak dan gas juga bisa dinaikkan. Intinya mereka menyanggupi. Gitu. Tugas pemerintah membuat aturan main. Aturan mulai dari eksplorasi, produksi, harga, hingga supply chain. Pemerintah nggak bisa sendiri. Ada SKK Migas, Oil Company, Service Company, peneliti, juga akademisi. Itulah tempat kami berkontribusi. Silakan Sobat Energi tentukan posisi. Saya dokter umum di Puskesmas Ilaga. Di Puskesmas Ilaga ini saya melayani sudah hampir 3 tahun dan saya sangat suka bekerja di sini karena budaya yang sangat kental dan khas dan membuat saya menjadi mencintai budaya di sini dan masyarakat di sini dan membuat hati saya ingin menolong setiap orang sakit yang ada di sini. Sebelum adanya listrik, kami mengalami banyak sekali kesusahan, mulai dari penerangan untuk memasang infus, untuk penanganan oksigen jika pasien sesak. Kemudian pada saat bayi lahir, kami susah untuk menghangatkan. Dengan diselesaikannya pembangkit listrik tenaga air mikrohidro ini, kami harapkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk masyarakat. Bukan hanya sebagai sarana penerangan, sarana untuk keperluan rumah tangga, tapi juga sarana untuk pendidikan. Dan juga sarana untuk kesehatan. Karena tanpa energi, semua itu tidak bisa dilaksanakan. Dapat dilaksanakan, tapi juga membutuhkan biaya dan juga upaya yang ekstra.
Jadi energi ini adalah salah satu kebutuhan dasar dari kita semua. Dan setelah adanya listrik yang masuk, kami bisa menangani dengan lebih baik dan lebih cepat. Tarik nafas, pelan-pelan, bernaik dalam-dalam ya. Harapan saya listrik di Kabupaten Puncak bisa terus jalan, bisa terus menyala dan tanpa hambatan 24 jam dan ya seperti itu terus menyala dengan kekuatan yang mungkin lebih, sehingga dengan mesin-mesin yang besar digunakan tidak menjadi penghalang untuk terus bisa melakukan pelayanan di sini. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Dukungan infrastruktur yang mumpuni, salah satunya energi, menjadi kebutuhan dasar kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkomitmen menyediakan energi bagi seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Berbagai program kerakyatan di sektor energi telah menyentuh pelosok negeri. Pertama, jaringan gas kota. Program infrastruktur gas ini diperuntukkan bagi rumah tangga di wilayah yang dekat dengan sumber gas. Program ini memberikan penghematan rumah tangga hingga Rp90.000 per bulan. Kedua, paket converter kit BBM ke LPG gratis diberikan kepada nelayan dan petani kecil. Penggunaan energi ramah lingkungan ini dapat menghemat biaya melaut hingga Rp50.000 per hari. Ketiga, program BBM Satu Harga. Program membuat harga BBM di pelosok tanah air yang tadinya mahal menjadi lebih murah atau sama dengan harga BBM di kota-kota besar, sangat membantu perekonomian wilayah pelosok. Keempat, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan lebih dari 400 gigawatt dan baru termanfaatkan 2,5% saja. Energi surya dan air merupakan yang terbesar dan sangat tepat untuk dibangun di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Berkah alam, seperti matahari yang bersinar sepanjang tahun, dan limpahan air yang terus mengalir, menumbuhkan kemandirian energi hingga ujung negeri. Penyediaan energi dari sumber energi terbarukan di pos-pos perbatasan dan pulau-pulau terluar diharapkan dapat menyediakan energi listrik yang memadai. Kelima, penerangan jalan umum tenaga surya. Pemanfaatan energi matahari bagi penerangan jalan umum juga telah menerangi ribuan kilometer jalanan kabupaten hingga kota yang belum terjangkau jaringan listrik. Keenam, lampu tenaga surya hemat energi. Perangkat pencahayaan dengan baterai yang energinya bersumber dari tenaga matahari ini menjadi terobosan bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik. Seiring rasio elektrifikasi yang mendekati 100% di tahun 2020, Kementerian ESDM berkomitmen seluruh desa juga dapat segera terlistriki 100%. Dengan ketersediaan energi yang memadai dan harga yang terjangkau, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan, ketahanan, dan menjaga kedaulatan NKRI. Jadi energi ini adalah salah satu kebutuhan dasar dari kita semua. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyambut baik dan mendukung inisiatif PLN untuk melakukan transformasi penyediaan listrik untuk Indonesia. Sumber energi bersih dan terbarukan yang banyak terdapat di berbagai wilayah Indonesia agar benar-benar dapat dimanfaatkan oleh PLN untuk dapat menjadi tulang punggung bangsa dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional. Untuk itu, PLN harus terus tumbuh berkembang, bertambah kuat melalui kerjasama di seluruh lini
untuk merealisasikan program jangka panjang, meningkatkan kualitas keandalan elektrifikasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semoga sukses. मेरे सपनों में आती है। Ranchordas Chanchet. 5,000? For me that's like $100. मेरे बेटे की पॉकेट मनी तुम्हारी सैलरी से ज्यादा है। अबे बकवास बंद कर। बकवास तो ये करता था, एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला था, दुनिया को बदलने चला था। अब यहाँ बच्चों के डायपर बदलता है। यार इग्नोर कर। और यार उसको कुछ भी बोलते रहते हो। और डोनेशन चाहिए to call my assistant, हाँ? ऐसे नहीं रुकेगा। यार मैं उसको रोक लूँ। Rebel, we were what? Urusan yang berkaitan dengan impor migas, saya ingin defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan. What's up guys? Dalam sejarah, puncak produksi minyak Indonesia terjadi dua kali, tahun 1977 dan 1995, masing-masing sekitar 1,5 juta barel per hari. Setelah itu, produksi relatif turun hingga saat ini, sekitar 750.000 barel per hari. Sementara, cadangan minyak Indonesia sekitar 3,7 miliar barel. Hanya 0,2% cadangan dunia loh. Sebaliknya, potensi gas bumi jauh lebih baik. Prospek produksinya pun relatif meningkat. Gas bumi adalah bridging fuel sebelum transisi dari fosil energy menuju clean energy. Prospek migas nasional masih besar guys. Sebut saja proyek migas raksasa seperti Masela di Maluku Selatan, proyek IDD di Selat Makassar, Jembaran Tiung Biru di Cepu, Tangguh Train 3 di Papua, belum lagi temuan gas baru-baru ini di Blok Saka Kemang di Sumatera Selatan. Dari 128 cekungan migas di Indonesia, 74 cekungan yang belum dieksplorasi. Potensi masih besar di laut dalam, frontier, dan migas non-konvensional. Terhadap lapangan lama, diupayakan sumur tua bisa direaktivasi. Penetapan IOR juga harus diterapkan. Saat ini, pemerintah sedang siapkan kontrak migas yang lebih menarik. Perizinan juga dipercepat dan data migas lebih terbuka. Potensi migas Indonesia masih besar loh. Siapkah kita? Kata kuncinya, teknologi, inovasi, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik, dan juga lifting produksi dari minyak dan gas juga bisa dinaikkan. Intinya mereka menyanggupi. Tugas pemerintah membuat aturan main. Aturan mulai dari eksplorasi, produksi, harga, hingga supply chain. Pemerintah nggak bisa sendiri. Ada SKK Migas, Oil Company, Service Company, peneliti, juga akademisi. Itulah tempat kami berkontribusi. Silakan Sobat Energi tentukan posisi. Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung atau PEPB berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman 623 Bandung, berada satu kawasan dengan Puslitbang Tekmira dan PPSDM Geominerba. PEPB merupakan perguruan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan siap kerja di subsektor mineral dan batu bara. PEPB berdiri 2019 dengan 3 program studi, yaitu Teknologi Geologi, Teknologi Pertambangan, dan Teknologi Metalurgi. PEPB berupaya memberikan kualitas terbaik dengan pembelajaran dan fasilitas yang up to date dalam dunia pertambangan,
Sistem pendidikan di PEPB terus ditingkatkan untuk memenuhi standar kualitas pendidikan vokasi yang berbasis 80% praktik dan 20% teori. Melalui model ini, mahasiswa diharapkan lebih memahami ruang lingkup pekerjaan di dunia nyata, sesuai dengan kebutuhan perusahaan di bidang geologi, pertambangan, dan metalurgi. Selain itu, PEPB mempunyai kelebihan, yaitu program magang selama 1 tahun dan sertifikasi calon lulusan program studi. Sebagai lembaga pendidikan vokasional dengan multidisiplin ilmu untuk menunjang perkembangan industri dan masyarakat, fungsi Tridharma perguruan tinggi pendidikan yang dilakukan di PEPB berorientasi pada keahlian dan keilmuan. Atas dasar itu, PEPB mengusung visi politeknik terbaik di Indonesia dan mampu bersaing secara internasional. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tridharma, PEPB menyediakan sarana dan prasarana yang sangat memadai, mulai dari ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan, ruang kuliah, laboratorium, alat praktik, perpustakaan, sarana olahraga, dan sarana ibadah. Teknik energi dan pertambangan, karya nyata gemilang, karya nyata gemilang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, para tamu undangan, selamat datang di acara Penganugerahan Penghargaan Subroto 2021. Ya, senang sekali ya kita berdua sekarang hadir di sini. Betul ya, sekali. Terima kasih, saya Steny Agusta bisa diundang menjadi bagian dari acara yang penuh dengan kemuliaan ini. Betul gitu ya. sekali. Membanggakan, Street. Iya. Gak pikirkan saya. Dan saya Astrid Tiar, kita akan memandu acara ini sampai selesai nanti ya. Dan tadi Kasten dan juga Bapak Ibu sekalian sudah kita lihatkan bagaimana tadi dibuka dengan sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa loh. Ini perpaduan antara musik tradisional dicampur dengan musik modern zaman now. Jadi kekinian gitu, up to date. Up to date. Kan? Antara modern dan kearifan lokal bersatu gitu ya. Betul, keren kan? Banget. Nggak hanya mereka yang keren, tapi yang keren-keren juga akan tampil. Betul. Sebentar lagi, mereka ini adalah para peraih penghargaan. Mereka menerima penghargaan Subroto 2021. Ini adalah orang-orang terbaik dalam kontribusinya memajukan sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia. Ya, tentunya ini paling membanggakan, Street. Betul, kita berikan tepuk tangan dong. Apresiasi kita kepada para juara hari ini. Yeay, oke. Dan hadirin yang berbahagia dan juga Kasten, kita di sini hadir juga tidak kalah hebatnya nih ya, karena penerima penghargaan itu nanti juga kita sama-sama akan melihat ya, dan menjadi acara puncak peringatan hari ini adalah Hari Jadi Pertambangan dan Energi 2021. Yo, kalau gitu bareng-bareng kita ucapin selamat ya. Betul. 3, 2, 1. Selamat Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang ke-76. Yes. Tentunya besar harapan kita kepada segenap insan energi dan sumber daya mineral di seluruh Indonesia, terutama Kementerian SDM. Kita harapkan semoga selalu menjadi kementerian yang terdepan, terinovatif, tertangguh, sesuai dengan tema Hari Jadi Pertambangan yang ke-76 ini kan. Energi tumbuh, energi tangguh. Baik. Membutuhkan energi besar untuk membangun negara ya. Betul sekali dong. Itu yang paling utama, jantungnya itu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum memulai acara, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dapat bersikap sempurna. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita sudah bersama-sama tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita melihat betapa indahnya, betapa kayanya negara kita. Memang harus dikelola dengan baik dari sisi energi sumber daya mineralnya, sedikit ya. Dan nggak bisa pemerintah sendiri, tapi kita semuanya punya peran penting nih untuk menjalani ini. Iya kan? Baik. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke inti acara kita pada siang hari ini, terlebih dahulu izinkan saya untuk dapat menyapa para tamu kehormatan pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat datang kepada Menteri Energi
Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Arifin Tasrif. Halo Pak Arifin, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya Pak Menteri ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Karena nanti itu terima kasih Pak sudah ikutan. Tugas Bapak kayaknya hari ini akan panjang nih Pak, mendampingi seluruh pemenang ya Street ya. Iya, betul sekali Pak. Terima kasih Pak. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Menteri Pertambangan dan Energi periode tahun 78 sampai 88, Profesor Subroto. Pak Subroto, semoga sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih sudah ikutan acara kita. Terima kasih sudah hadir bersama kita di siang hari ini ya. Dan juga selamat siang, selamat datang kepada para pejabat tinggi Kementerian SDM. Kami juga ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada para pemenang penghargaan Subroto 2021. Betul sekali, dan selamat siang juga kepada stakeholder sektor SDM. Termasuk rekan-rekan media yang terhormat ya. Dan juga seluruh partisipan yang menyaksikan lewat Zoom maupun yang menyaksikan lewat YouTube. Betul ya. Sekali, dan seluruh tamu undangan hadir pada siang hari ini. Apa kabar? Apa kabar? Oh, kedengeran kok suaranya sampai di sini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dimanapun kita semua berada. Betul. Dan tentunya harus selalu patuhi protokol kesehatan ya. Betul. Yang di kantor pakai masker. Ya, Oke. kami mohon izin sebelum kita berdua disandingkan di sini sudah Betul. ada pemeriksaan kesehatan dan alhamdulillah juga negatif, dan kita untuk kelancaran acara biar ngomongnya lebih lancar gitu kita buka masker gitu ya tanpa mengurangi kualitas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, rekan-rekan dan juga Astrid, tahu nggak kalau penghargaan Subroto ini sudah diselenggarakan mulai tahun 2017. Oke. Dan tahun ini adalah penyelenggaraan yang keempat kalinya. Tahun lalu nggak bisa dilaksanain karena adanya tamu kita pandemi yang lagi galak-galaknya gitu ya. Iya, mengerti, dipahami lah ya kali itu ya. Betul. Dan dulu kita panggung utama gitu ya, panggung besar fisik, mewah gitu ya. Mewah. Sekarang tetap mewah kelihatannya, Trit. Cuman virtual. Nggak gitu. apa-apa, Nggak mengurangi kualitas. tidak mengurangi kebersamaan dan hikmat dari isi acara ini tentunya ya. Nah, meski sudah mulai sedikit demi sedikit nih kita bangkit keluar dari pandemi, tapi kita harus selalu ingat bahwa pandemi masih belum berakhir ya Bapak dan Ibu ya. Oleh karena itu, demi kesehatan bersama, penyelenggaraan Subroto Award 2021 dilaksanakan secara virtual. Dan juga penayangan highlightnya nanti acara ini di Kompas TV. Catat tanggal dan jamnya Bapak Ibu ya. Di Kompas TV hari Minggu besok tanggal 3 Oktober 2021 pukul 9 WIB. Jadi 9 pagi kalau di Jakarta dan sekitarnya ya. Hari Minggu ya? Hari Minggu. Habis suara pagi, lari pagi dulu dong. Lari pagi sepedaan ya kan? Atau manasin motor gitu kan. Jam 9 langsung sambil sarapan nonton Kompas TV. Bagus nih. Astrid hidupnya nih hemat banget nih secara energi nih. Kemana-mana naik sepeda kayaknya. Iya dong, capek. Sehat juga kan. Bagus Trit. Dan Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita berikan informasi tambahan juga bahwa penghargaan ini adalah acara terbesar dari Kementerian SDM. Nah, bener ya Pak Menteri ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan penghargaan Subroto 2021 ini juga mencatatkan angka penerimaan penghargaan terbesar dalam sejarah penyelenggaraannya. Bangga sekali ya. Dan ada pandemi justru lebih produktif membuat karya. Keren. Nah, penghargaan Subroto tahun ini diberikan kepada 104 pemenang dari beberapa bidang. 104? Betul. Siapa aja yang menang sih? Sabar. Nanti kita akan buka ya pada waktunya. Jadi biar penasaran siapa sih gitu. Oke, Astrid dan juga Bapak dan Ibu kami hormati. Nama penghargaan ini terinspirasi dari seorang tokoh yang kita banggakan bersama, yaitu Profesor Subroto, Bapak. Ya. Dan beliau adalah tokoh besar dalam sejarah pertambangan dan energi di Indonesia, kita semua tahu. Dan selain menjabat Menteri Pertambangan dan Energi, beliau juga menjadi Sekjen OPEC tahun 88 sampai 94. Suatu kehormatan Pak, terima kasih sekali. Wah, luar biasa ya. Kita punya kesempatan untuk dapat bertemu langsung walaupun secara virtual dengan beliau. Baik hadirin yang berbahagia, membuka acara pada siang hari ini, Menteri Pertambangan dan Energi periode 1978 hingga 1988, Bapak Profesor Subroto akan menyampaikan wejangan kepada kita semua. Silakan Prof. Puji syukur terlebih dahulu kita sampaikan kepada Yang Maha Kuasa, sehingga kita
pada situasi ini masih bisa bertemu di dalam upacara pemberian award Subroto yang keempat. Syukur alhamdulillah kita bertemu di dalam situasi di mana keadaan pandemik sudah bisa kita kuasai. Akan tetapi jangan sampai kita kehilangan kewaspadaan karena belum selesai, tapi kita sudah menuju ke kemenangan. Yang penting sekarang adalah apa yang perlu kita lakukan sesudah post pandemic ini yang penting sekali. Karena kita menghadapi situasi dua. Pertama, kewajiban keharusan untuk bisa mengurangi emisi yang mengakibatkan panas global. Yang kedua adalah akibat dari panas itu yang membuat kacaunya lingkungan. Jadi kita sekarang di dalam memasuki transisi energi itu berhadapan dengan masalah tiga. Pertama adalah pengurangan emisi, kedua kerusakan lingkungan, dan kecepatan untuk bisa menggunakan sumber daya yang EBT menggantikan fosil fuel. Bukan pekerjaan yang gampang. Di dalam hal ini khususnya Kementerian EMDN yang menjadi pelopor di dalam mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, perorangan untuk bisa menghadapi tantangan yang ada di depan kita, terutama mengenai lingkungan. Sekarang yang paling bahaya namanya sea level, tingkatan samudra, yang itu bisa menaik. Kita, negara Indonesia yang sebagai archipelago, jadi sekarang tantangan kita bukan main untuk tahun-tahun yang akan datang, tapi kita percaya menang untuk bisa mencapai tahun 2045 sebagai negara maju. Kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya cukup 5%, tapi kita harus 7%. Jadi sebagai penutup, marilah kita sekali lagi mohon kepada Yang Maha Kuasa, kita diberi kekuatan dengan peningkatan iman, imunitas, dan keamanan, kita bisa mencapai kemenangan lagi. Maka dengan ini kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subroto. Terima kasih sekali, begitu penuh dengan inspirasi. Semangatnya beliau itu yang kita harus tiru nih, Strit. Membuat perubahan dari dulu sampai sekarang, di usia yang sekarang itu masih bersemangat untuk menciptakan sustainable living gitu ya. Betul. Kita harus jadi agen perubahan nih, Strit. Itu tadi kan beliau sangat concern ya dengan transisi energi dan perubahan iklim yang menjadi PR masa depan bersama. Betul. Tapi
Tapi mungkin di level kita mungkin bisa sedikit demi sedikit kali ya. Iya harus. Nggak bisa membuat Karena perubahan bagaimana seperti perubahan serta kalau tidak dilakukan dari sekarang? Harus Iya. dari sekarang untuk dinikmati masa depan generasi yang lainnya. Benar sekali. dia. Sedikit demi sedikit, secara konsisten terus-terusan gitu ya sampai Iya. nanti. Terima kasih, Prof. Dan tahu nggak Kak Sten dan Apa juga itu? Bapak Ibu, Prof Subroto tuh bersama dengan kita loh. Beliau nonton langsung juga di Iya. acara ini. Terima kasih Prof untuk Terima kasih, unjangannya. Prof. Salam buat segenap keluarga ya Prof. Sehat selalu Prof. Terima kasih, Prof. Itu dia. Aduh, Prof seneng banget aku. Seger sekali ya, Prof ya. Sungguh inspirasi yang luar biasa untuk kita semua yang ada di sini loh, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik, Prof. Kita terima kasih semangatnya luar biasa. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mempersilakan yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Arifin Tasrif untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Profesor Subroto, Menteri Pertambangan dan Energi periode 1978-1988. Salam sehat Bapak Prof. Senang sekali lihat Bapak dalam keadaan sehat. Semoga terus bisa produktif dan terus bisa memberikan kontribusi berupa bimbingan-bimbingan kepada kami yang sedang melanjutkan tugas-tugas di Kementerian SDM sebagaimana yang Bapak rintis pada waktu terdahulu. Bapak Ibu pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian SDM, para direksi BUMN dan pelaku usaha di sektor ESDM, para penerima penghargaan Subroto 2021, Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara penganugerahan penghargaan Subroto yang keempat di tahun 2021. Pada hari ini tanggal 28 September 2021, atas nama Kementerian SDM, saya mengucapkan selamat hari jadi Pertambangan Energi ke-76 untuk kita semua. Seluruh insan pertambangan dan energi yang selama ini telah memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk, baik investasi, inovasi, pemikiran tenaga, dan berbagai upaya untuk memberikan yang terbaik bagi sektor yang kita cintai ini. Secara khusus, saya ingin juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Subroto yang pada tanggal 19 September lalu memasuki usia yang ke-98. Sekali lagi terima kasih Bapak Subroto yang terus memberikan sumbangsih dan begitu concern dengan perubahan iklim dan transisi energi. Hal ini tentu memberikan semangat bagi kita semua, termasuk generasi muda, untuk bisa berkontribusi yang lebih lagi bagi sektor ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, penghargaan Subroto merupakan penghargaan tertinggi sektor energi dan sumber daya mineral yang diberikan kepada para pemangku kepentingan yang telah melakukan kinerja terbaik sebagai refleksi semangat Bapak Profesor Subroto dalam memajukan sektor ESDM di Indonesia. Dari tahun ke tahun, sektor SDM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di tengah kondisi pandemi yang mulai terkendali, kinerja sektor SDM mulai bangkit dan menunjukkan peningkatan dengan kebijakan dan capaian strategis antara lain. Hingga Juli tahun ini, kontribusi sektor SDM dalam penerimaan negara telah mencapai 141 triliun rupiah atau lebih tinggi 103% dibanding periode yang sama tahun yang lalu. Dan di sektor investasi, SDM telah mencapai 12,3 miliar US dollar. Di bidang migas, kontrak bagi hasil migas telah dibuat lebih fleksibel, yaitu skema gross split atau skema cost recovery.
Untuk lebih menarik investasi hulu migas, berbagai insentif telah disiapkan. Antara lain telah diberikan untuk blok Mahakam 3 bulan yang lalu, dan pada bulan Agustus 2021, blok migas Rokan, salah satu blok migas terbesar di Indonesia, juga secara resmi telah dikelola negara melalui Pertamina. Pemerintah terus menjalankan program yang bersentuhan langsung dengan rakyat, antara lain program BBM 1 Harga yang kita targetkan lebih dari 580 titik hingga tahun 2024. Di bidang mineral dan batu bara, telah dikeluarkan kebijakan yang menjaga kepastian pemanfaatan batu bara untuk menjaga ketahanan energi domestik, khususnya pembangkit listrik. Kebijakan pemanfaatan mineral diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, terutama nikel sebagai salah satu material pendukung baterai kendaraan listrik. Di bidang ketenaga listrikan, saat ini rasio elektrifikasi telah mencapai 99,4%, dan tahun depan ditargetkan seluruh rumah tangga telah teraliri listrik 100%. Pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan, migas maupun pengolahan dan pemurnian mineral dan batu bara terus dipercepat untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan energi. Sebagaimana yang tadi disampaikan Bapak Subroto, hampir seluruh negara di dunia telah berkomitmen mengatasi perubahan iklim melalui Paris Agreement. Target kami di sektor energi yaitu mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, yang dilakukan dengan transisi energi menuju energi yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan rendah karbon. Di bidang energi terbarukan atau EBT, sedang difinalisasi regulasi terkait harga EBT yang lebih menarik bagi investor. Selain itu, Peraturan Menteri ESDM terkait pembangkit listrik tenaga surya atap juga disiap untuk diimplementasikan. Program Government Drilling Panas Bumi dilakukan tahun ini untuk mengurangi risiko investasi. Saat ini telah dilakukan pembangunan PLTS Terapung Cirata dengan kapasitas 145 MW atau yang terbesar se-Asia Tenggara. Diharapkan tahun depan dapat diselesaikan. Dalam roadmap net zero emission, kami menargetkan 100% pembangkit EBT bisa terwujud lebih cepat dari tahun 2060. Selain itu, kami juga mendorong peran generasi muda untuk mempercepat EBT, antara lain melalui program Patriot Energy, gerakan inisiatif listrik tenaga surya atau gerilya. Kami berharap para pelaku usaha energi juga semakin aktif mendukung program transisi energi menuju net zero emission dengan berbagai strategi. Transisi energi harus menjadi komitmen kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, akhir kata saya mengucapkan selamat pada para penerima penghargaan Subroto 2021. Prestasi dan sumbangsih yang tanpa pamrih ini telah diberikan saudara bermakna besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Semoga penghargaan Subroto akan terus menginspirasi stakeholder sektor SDM untuk selalu memantapkan niat, kerja keras, dan kontribusi bersama dalam mewujudkan sektor SDM yang memberikan manfaat yang besar bagi kemakmuran rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri yang terhormat, Bapak Arifin Tasrif atas sambutannya sekaligus pemaparan juga. Kita jadi tahu tuh bahwa tadi string tersebut elektrifikasi 99,4%. Artinya seluruh bangsa Indonesia sudah tersambung dengan listrik. Sudah ada listrik di rumahnya? Sudah pastinya Kakak. Masa belum? Kan sudah merata semuanya siapa sekarang. Siapa tahu kelupaan. Enggak dong. Kan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Iya benar juga ya. Baik, tadi seperti yang sudah dibicarakan oleh Bapak Arifin ya. Kita tahu pada bulan ini ya. Itu ternyata bukan hanya kita merayakan bulan yang di acara sebesar ini, tapi ternyata Prof. Subroto tepat menginjak usianya yang ke-98 tahun. Wow, luar
luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. 2 tahun lagi menuju 1 abad. 98 ngomongnya masih lancar, ya kan? Itu badannya masih segar. Iya. Itu tipsnya perlu kita coba itu. Betul ya. sekali. Betul. Dan ibaratnya usianya sustainable gitu harapannya. dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan kesehatan untuk bisa menjadi inspirasi buat kita semua, Prof. Terima kasih sekali. Semangat terus ya, Prof. Jadi inspirasi buat kita. Iya. Bisa seperti Prof untuk juga. 98 ya. 98 tahun. Amin. 2 tahun lagi 100. Amin. Oke. Baik. Ya. Kalau gitu kita akan minta bantuan juga untuk Bapak Menteri SDM nanti untuk berkenan menyampaikan penganugerahan penghargaan Subroto secara virtual kepada 104 pemenang, Pak Menteri. Saya ulang ya, 104 pemenang. Betul. Nah. Tentunya didampingi oleh pimpinan tinggi Madya eselon 1 dari bidang masing-masing sebagai bentuk penghargaan untuk mereka yang sudah berprestasi, ya. Oke, dan inilah penganugerahan penghargaan Subroto 2021. Baik, langsung saja kita mulai untuk yang pertama, bidang keselamatan minyak dan gas bumi. Kategori tanpa kehilangan jam kerja sebagai akibat kecelakaan. Pemenangnya adalah Pertamina RU3 Pelaju, Pertamina MOR 5, Pertamina MOR 4, Pertamina Hulu Mahakam, Petrocina Jabung. Dilanjutkan perusahaan gas negara SOR2, Transportasi Gas Indonesia, BP Berau, Pertamina IP Regional 2 Zona 7, Pertamina Hulu Energi WMO, SPR Langgak, dan Pertagas Technical Management. Dan selanjutnya, kategori pembinaan keselamatan minyak dan gas bumi. Selamat kepada Pertagas Wilayah Timur, JOB Pertamina Medco Tomori, Exxon Mobil Cepu, PT Badak NGL, Per Oil Sebuku, Donggi Senoro LNG. Ya, selamat untuk yang sudah disebutkan tadi, ya. Tentunya satu kebanggaan buat kita dan kita minta sediaan dengan hormat Bapak Arifin Tasrif dan Bapak Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Bapak Tutuka Aryaji, bersiap-siap untuk berfoto bersama ya, dengan para peraih penghargaan. Baik, ya. Selamat kepada para pemenang dan ini yang pertama ya. Ya. Pertamina RU3 Pelaju, Pertamina MOR 5, Pertamina MOR 4, Pertamina Hulu Mahakam, Petrocina International Jabung, Perusahaan Gas Negara SOR2. Iya. Oke, sudah hadir semuanya. Ya, trofinya dipegang di sebelah kanan, penghargaan atau mungkin plakatnya sebelah kiri juga boleh. Ya. Baik, jangan lupa tersenyum yang lebar. Oke, berikan senyuman yang paling hangat di siang hari ini. Betul sekali, senyuman kemenangan gitu ya. 3, 2, 1. Smile, oke, senyum. Oke, terima kasih. Ini grup yang pertama, kita lanjutkan ke grup yang kedua. Ya. Silakan untuk berfoto bersama dengan Pak Menteri dan Pak Dirjen Transportasi Gas Indonesia, BP Berau, Pertamina IP Regional 2 Zona 7, Pertamina Hulu Energi WMO dan SPR Langgak. Ya. Kami persilahkan. Dan juga ada Pertagas Technical Management. Ya, lalu ada Job Pertamina, Medco Tomori. Ya. Oke. Silakan untuk berfoto di sequence yang atau sesi foto yang kedua. Apakah sudah siap semuanya? Tinggal satu lagi kita tunggu baik. ya. Baik. Oke, kalau sudah bersiap, bisa kita mulai nih sesi fotonya. Iya. Bagaimana?
Itu Sebentar menunggu lagi. satu. Jangan lupa, ini harus kesempatan hidupin kamera di sini. Betul, Tampil jangan ya. sampai kameranya tertutup ya. Iya. Biar berfoto bersama dengan Pak Menteri dan juga Dirjen kita pada siang hari Iya ini. dong. Apalagi kan yang menyaksikan tidak hanya di Indonesia, di luar Seluruh negeri. Indonesia juga dan luar negeri juga ada Bangga, ya. Aduh betul. bangga banget. Iya. Apalagi pemenang. Aduh jangan sampai lupa dinyalain kameranya. Betul sekali. Karena kan kita mau melihat wajahnya ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Betul. Iya juga sih ya. Tapi mungkin banyak juga kendala-kendala teknis yang terjadi. Baik, bisa langsung aja ya Baik. kita berfoto ya. Yuk kita hitung mundur 3, 2, 1, pose Jangan lupa, ya trofi boleh. sebelah kanan. Ya silakan Astrid dipandu foto sesinya. Trofi sebelah kanan jangan lupa, pelangkat sebelah kiri kita foto bersama sekarang. Ya. 3, 2, 1, smile. Cekrek. Oke, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Terima Oke, kasih. selanjutnya nih ya, foto yang ketiga, pembinaan keselamatan minyak dan gas bumi. Yang Baik. pertama kami minta kesediaannya untuk berfoto bersama Pertagas Wilayah Timur, JOB Pertamina Medco Tomori, Exxon Mobil Cepu. Ya, dan juga kita kehadiran Presiden Director Exxon Mobil Cepu Limited live dari Singapura. Boleh Thank berikan you. tepuk tangan. Thank you for joining us, sir. Yeah, Yes. it's really an honor for us. Ya. Lalu juga kita minta untuk berfoto bersama PT Badak NGL, Pearl Oil Sebuku, dan Dongki Senoro LNG. Baik, sudah hadir semuanya, tampaknya langsung saja kita berfoto bersama. Smile. Aku 3, bangga 2, oh there sekali. he is. Oke, sudah hadir juga. 3, 2, 1, pose. Ya, oke. Thank you. Ya, mungkin kamu ajarin sedikit kursus bapak-bapak itu supaya pose-pose gimana? Sudah, loh, tadi nggak beberapa kali. ngeliat tuh Sudah Pak ya. Menteri sama Pak Dirjen. Smile loh, nggak pernah putus. Tapi selalu jangan yang gitu-gitu tersenyum. juga, Enggak, Astrid. tetap senyum maksudnya. Terpancar hatinya bahagia hari ini. Iya, iya, Tenang benar. dong. Bahagia itu penting sekali. Baik, Ya, kita ke bidang selanjutnya. Ya, Iya. kita ke bidang selanjutnya. yaitu sekarang kita penghargaan kedua. Ya. Bidang PNBP dan kinerja keuangan hulu minyak dan gas, bumi. Bidang PNBP dan kinerja keuangan hulu minyak dan gas bumi, dan pemenangnya adalah dari kategori kepatuhan dan ketepatan waktu terhadap penetapan distribusi bagi hasil periode berjalan. Ya. Please welcome Exxon Mobil Cepu, Premier Oil Natuna Sea, dan Medco Natuna Limited. Congratulations. Dan kami mohon juga kesediaan Bapak Menteri dan Bapak Dirjen Migas dan Kepala SKK Migas Bapak Dwi Sucipto. Kami persilakan untuk berfoto bersama dengan para pemenang siang hari ini. Dan tentunya selamat kepada para pemenang. Yes, foto dulu Pak. Oke, langsung saja kami mohon kesediaan untuk berfoto bersama. Sudah standby. 3, 2, 1, pose. Cekrek. Terima kasih. Oke, you're Terima making them look kasih. like model ya, benar juga ya. Penting itu. Ya, Baik, kita bisa merasakan betapa gembiranya karena penghargaan ini adalah suatu hal yang meaningful. Karena gini, ibaratnya ini kan penghargaan dari sebuah kompetisi yang baik ya, Sid, betul. ya. Ya, Kompetisi itu penting ya. Betul, Karena harus di sini ada. orang berlomba-lomba untuk kebaikan kan. betul. Supaya nggak stagnan gitu ya. Betul sekali. Oke, dan bisa menjadi motivasi bagi yang lain. Saya Ya. juga termotivasi kasih hadiah nih ya. Hadiah Serius? pantun tapi. Pak Menteri Oh. sama Pak Dirjen mesti dengerin pantun dari saya. Aku udah buatnya 3 hari 3 malam khusus Oke acara deh. ini. Oke deh, Po. Sikat, Tenang, Po. tenang. Pegang piala sambil terharu. Cakep. Ditraktir Menteri makan sotomi. Cakep, Sotomi. Jangan lupa ya Pak Menteri, traktir sotomi. Oke. Pemenang migas sudah berlalu. Cakep. Marilah kita sambut bidang panas bumi. Cakep, boleh juga anak panggung TV ini. Gimana? Oke banget nggak pantun aku? Boleh, Po. Kita masuk ke sini ya, penghargaan ketiga. Ya. Pengusahaan panas bumi, dan pemenangnya adalah dari kategori kinerja penerapan K3 dan keteknikan panas bumi. Baik. Star Energy Geothermal Derajat 2 ini meraih penghargaan utama dengan nilai tertinggi. Lalu Star Energy Geothermal Salak, lalu Geodipa Energi Dieng, Pertamina Geothermal Energi Kamojang, Pertamina Geothermal Energi Ulu Belu. Dan juga Pertamina Geothermal Energi Lahendong, Supreme Energi Muara Labo, Geodipa Energi Patuha.
Dan Iya. juga kategori kinerja pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan panas bumi. Ya. Selamat kepada Star Energy Geothermal Salak. Ini adalah Aditama dengan nilai tertinggi. Dan Star Energy Geothermal derajat 2. Juga Pertamina Geothermal Energi Kamojang, Supreme Energi Muara Labo, lalu Geodipa Energi Dieng, Pertamina Geothermal Energi Ulu Belu. Congratulations, selamat untuk peraih penghargaan di kategori ini. Mari kita foto bersama, ya silakan. Ya. Sudah standby kelihatannya. Baik, oke. Dan Bapak juga Menteri. tadi ada kontribusi PNBP Panas Bumi terbesar ya, Star Energy Geothermal Salak, Supreme Energy Muara Labo. Selanjutnya untuk kita dapat berfoto bersama. Ya, sudah standby kelihatannya Srit. Iya. Bapak Menteri didampingi oleh Bapak Dirjen EBTKE. Ya. Langsung saja ya. 3, 2, 1. Yes, gitu ya. Yes, gitu Lagi, ya. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Makasih Pak. Semangatnya senyumnya. luar biasa. Dan selanjutnya foto berikutnya, kinerja pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan panas bumi. Ya. Star Energy Geothermal Salak, Star Energy Geothermal derajat 2, Pertamina Geothermal Energi Kamojang, Supreme Energy Muara Labo. Ya, silakan. Ada 4 di. Oke, sudah standby. Pak Menteri juga sudah standby, Pak Dirjen sudah standby. Oke Pak, boleh diangkat trofinya boleh. Iya, 3, 2, 1. Mantap Pak Menteri tuh, jempolnya main naik. Mantap Pak. Mantap. Mantap. Oke, terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih. Jadi kita yang kehebohan sendiri deh. Kalau foto-foto kan nggak bergerak. Gak apa-apa, biar Terlalu- semangat gitu Oh, gitu kan. Iya, biar senyum. Baik, Baik, lanjut yuk. selanjutnya. Kami mohon kesediaan untuk dapat berfoto bersama Geodipa Energi Dieng, Pertamina Geothermal Energi Ulu Belu, Star Energy Geothermal Wayang Windu, Geodipa Energi Patuha, Pertamina Geothermal Energi Lahendong. Ya. Kami persilahkan. Foto dulu yuk. Sudah standby? Siap, sudah standby Pak. Oke, boleh diangkat, senyumnya boleh, senyum kemenangan. 3, 2, 1. Huh! Iya, diangkat. Nah, semua tertera di situ penghargaannya. Selamat sekali lagi. 3, 2, 1. Ya. Mantap Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Selamat sekali lagi, semoga bisa sustainable kemenangannya Yes, diikuti tahun-tahun ke depan. Semakin lebih baik lagi. Amin. Dan kita masuk ke kategori kontribusi PNBP Panas Bumi terbesar sequence yang pertama. Betul sekali. Star Energy Geothermal Salak dan juga Supreme Energy Muara Labo. Kami persilakan untuk berfoto bersama. Dua pemenang. Oke Pak. Star Energy Geothermal Salak. Pak, itunya hilang Pak, trofinya Pak. Trofinya sebelah kanan Pak. Oke, trofi sebelah kanan Pak, sebelah kanan trofinya boleh. Diangkat Iya. boleh Pak. Mantap. 3, 2, 1. Tonjok. Mantap. Itu yang akan terpampang nanti dicetak, ditaruh di kantor gitu ya. Terima kasih Bapak-bapak semuanya kesediaannya untuk dapat berfoto bersama dan memberikan senyuman yang terbaik. Asik. Mantap. Coba ajarin gimana sih senyum-senyum kemenangan tuh kayak gimana? Kalau dulu cover boy mentang fotonya gini. Oh iya. Selalu gitu kan. Anak Boleh muda. juga nih. Baik. Baik, kita Oke. lanjut ke berikutnya. Pak Menteri mudah-mudahan cukup kuat energinya karena Jangan penting sekali Pak. bosen-bosen ya Pak Jangan ya. bosen-bosen, Pak. Apalagi suruh senyum terus. Aku senang sekali melihatnya ya Bapak. Tetap semangat di situ Pak. Asik. Oke. Kita akan masuk ke bidang selanjutnya, yaitu bidang kinerja Badan Usaha Bahan Bakar Nabati dalam penyaluran bahan bakar nabati jenis biodiesel. Dan pemenangnya adalah Ini dia pemenangnya. PT Wilmar Nabati Indonesia. Satu pemenang. Baik. Sudah standby? Ya. Kami mohon sediaannya Bapak Menteri dan Bapak Dirjen EBTKE berfoto bersama dengan pemenang. Selamat sekali lagi untuk PT Wilmar Nabati Indonesia. Wah, belakangnya pabrik loh. Asik ya. Oke, 3, 2, 1. Baik. Terima kasih, selamat sekali lagi untuk PT Wilmar Nabati Mantap, Pak, Indonesia. Mantap sekali ya.
langsung kita masuk ke penghargaan kelima. Gimana Ya. Kak Kasten? Siap, ini masuk ke bidang efisiensi energi. Dengan kategori manajemen energi di gedung dan industri, pemenangnya adalah Scientia Business Park, Green Office Park 1, Geraha CIMB Niaga, Geraha Telkom Property, Geraha Unilever. Lanjutkan, Pertamina Hulu Energi WMO, Amerta Indah Otsuka, Solusi Bangun Indonesia Pabrik Cilacap. Oke, dan kategori manajemen energi di gedung dan industri inovasi khusus. Pemenangnya adalah Kaltim Primako, Pertasamtan Gas, Pertamina Hulu Energi ONWJ, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi, Ya, Pertamina IP Jatibarang Field, Pertamina IP Field Subang, PJP Python, PJB Muara Tawar, Indonesia Power Semarang PGU, Indonesia Power Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu, lalu Chandra Astri Petrochemical Site Office Pulau Ampel Serang, Indosemen Tunggal Prakasa Unit Citerep, Pupuk Kalimantan Timur, Pembangkitan Jawa Bali Rembang. Ya. Oke. Baik, langsung ke kategori dulu, kategori berikutnya yaitu penurunan dan perdagangan emisi sektor pembangkit. Listrik dan penghematan energi di gedung. Iya. Selamat kepada PLTU Tanjung Jati B Unit 4 PLN. PLTU Labuan Unit 1, PT Indonesia Power PLTU Banten 2 Labuan Omu. PLTU Sumatera Selatan 5, PT DSSW Power Sumatera Selatan. PLTU Jawa Tengah 2 Adipala, PT Indonesia Power PLTU Jawa Tengah 2 Adipala Omu. Lanjutkan PLTU Jabar 2 Pelabuhan Ratu Unit 2, PT Indonesia Power PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu Omu, lalu Gedung Ketenaga Listrikan P3T KE BTKE Kementerian SDM, lalu Gedung Utama Kementerian PUPR. Kembali lagi kami mohon kesediaan Bapak Menteri dan Bapak Dirjen EBTKE untuk dapat berfoto bersama dengan para pemenang. Oke, sebentar kita coba yang pertama dulu ya berarti ya? Iya. Oke, Ini sequence dari pertama. Scientia Business Park, Green Office Park 1, Geraha CIMB Niaga, Geraha Telkom Property, Geraha Unilever, Pertamina Hulu Energi WMO, Amerta Indah Otsuka, dan Solusi Bangun Indonesia Pabrik Cilacap. mari Oke. kita berfoto Mantap. bersama. Angkat trofinya Pak. Dengan bangga kami persembahkan, ini dia. Iya. 3, 2, 1. Angkat Pak. Oh mungkin trofinya karena ada emas murni di atas Betul, 20 kilo kali betul. Wah berat banget ya. Mendekati Monas ntar lagi. Baik, iya diangkat Pak. Oke. Sebentar, itu Green Office Park kayaknya foto template apa gimana Pak? Kok orang senyum tuh? Nggak apa-apa dari jelas-jelas saya loh. pikir jangan patung. Oke, Thank you, Pak. terima kasih. Thank you ya. Selanjutnya kita foto Terima kasih, berikutnya Bapak. dengan manajemen energi di gedung dan industri inovasi khusus. Berikutnya Dari Kaltim Primako. Kaltim Primakol, lalu Pertasamtan Gas, Pertamina Hulu Energi ONWJ, Job Pertamina, JOW Pertamina Medco Tomori Sulawesi, Pertamina EP Jatibarang Field, Pertamina EP Field Subang, dan PJB Python. Silakan. Bolehlah kamu arahkan sedikit. Baik, sudah bergabung semuanya. Kami minta kepada bapak-bapak yang cakep-cakep dan selalu Oi. segar, bugar untuk dapat Udah tropinya boleh di lah. sebelah kanan ya. Cakep. Angkat ke atas Pak, dengan bangga kami persembahkan ini. Gimana? Ini miring gitu, miring dikit. Iya kan, agak miring dikit Pak, untuk dapat shape-nya kelihatan tirus. 3, 2, 1, tirus. Tirus ya, jangan lupa nanti dipakein filter. Biar Oh buat di glow. kamera. Oh ya, nggak usah operasi plastik Nggak ya. usah. Sylvia. Terima kasih Bapak semuanya. Selamat, Pak. Baik. Lanjut yuk, kita berikut ke sequence 2. PJB Muara Tawar, Indonesia Power Semarang PGU, Indonesia Power Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu, Chandra Astri Petrochemical Site Office Pulau Ampel Serang, Indosemen Tunggal Prakarsa TBK Uni Citerep, Pupuk Kalimantan Timur, Pembangkitan Jawa Bali Rembang. Baik, Silakan. silakan. Kami persilahkan berlomba foto bersama. Wah, sudah siap. Ada yang berdua tuh, berdua. Oh, tidak apa-apa. Itu tandanya kompak ya, Pak? Iya. Oh, yang di bawah branding sekalian. Oke deh. 3, 2, 1. Cheers. Aduh, Boleh saya tadi cakep-cakep diajarin sekali. gimana gini? Kan nggak susah kan? Yang Oke, kiri, yang kiri, boleh. yang kiri. Ada, kan sekarang lagi zamannya drama Korea. Sarange. Hah? Sarange. Oh, sarange. Ya, oke, cakep Pak. Terima kasih ya Pak. Mantap Pak.
Sarange. Kerjain bapak-bapak nih. Jadi Mas. sarange gini Pak, sarange. Itu lagi zaman banget sama anak milenial. Oh gitu. Anak milenial sekarang kalau ketemu, Tapi kan kita bukan milenial lagi, street kolonial. kita tuh mesti up to date dong, mengikuti perkembangan zaman, jangan stuck pada zamannya. Itu juga inovasi ya. Betul, itu diharapkan. Iya, baik. Lanjut street. Oke, sekarang kita masuk ke kategori penurunan dan perdagangan emisi sektor pembangkit listrik dan penghemat energi di gedung. Yang pertama, PLTU Tanjung Jati B Unit 4, PT PLN Persero Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B, PLTU Labuan Unit 1, PT Indonesia Power PLTU Banten 2 Labuan Omu, PLTU Sumatera Selatan 5, PT DSSP Power Sumatera Selatan, PLTU Jawa Tengah 2 Adipala, PT Indonesia Power PLTU Jawa Tengah 2 Adipala Omu. PLTU Jabar 2 Pelabuhan Ratu Unit 2, PT Indonesia Power PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu Omu, Gedung Ketenagalistrikan P3T KE BTKE Kementerian SDM dan gedung utama Kementerian PUPR. Itu Sudah standby dia. Bapak-bapak? Baik, ada yang bertiga sekarang. Wah, tidak mau kalah tadi ya. Baik. Tambah lagi 2. Ada yang mau tambah lagi? Tambah lagi, tambah Cie. Oke. 3, 2, 1. Oke, siap. Mantap. Mantap. Oke. Wah. Kalau yang saksi Pak Arifin dan Pak Dirjen juga boleh nih gitu? Boleh. Oh, boleh. Tapi Siapa tadi aja? Pak Menteri konsisten sekali selalu mengangkat jempol. Oh, jempol. Kalau Pak Dirjen selalu tersenyum dengan sangat lebar. Aku suka sekali sama kedua Bapak ini ya. Dan Memang selalu harus. sabar. Iya. Oke, baik. Kita rehat sejenak ya, sebentar kali tadi kan sudah kita dengarkan sama-sama, sudah kita lihat tadi. Ternyata memang banyak ya yang berhubungan dengan efisiensi yang diberikan penghargaan juga ya. Siti? Betul sekali. Ternyata efisiensi itu banyak juga indikatornya. Banyak sekali indikatornya. Kalau yang di rumah sih mudah-mudah aja ya. Tapi kalau kita tadi lewat aksi hemat energi sederhana itu tadi sudah dicontohkan. Iya, ya di kan? rumah mah gampang, cuma 2 kata. Apa tuh? Masa lupa? Apa sih? Kita sering pakai. Apa tuh? Jingle-nya aku hafal. Apa coba? Cabut colokan. Oh, bener juga ya. Berarti kita itu harus selalu hemat energi. Yang pertama adalah cabut colokan. Betul ya? Ada problem. Coba kita tanya Pak Menteri. Pak Menteri. Pak. Gimana Pak? Sebentar Pak, di belakang saya. Oke. Background saya terlalu heboh sekali ya Pak. Pak, ngaruh Pak cabut colokan itu Pak. Nggak pernah cabut colokan. Gimana Pak? Maaf. Nggak pernah cabut colokan. Nggak pernah cabut colokan apa? Penting cabut colokan tuh penting ya cabut Pak colokan ya? Pak, maaf. Oke. Jadi Pak kalau misalnya ternyata nih Pak saya lagi habis nyetrika, tapi pakai perleng gitu, tapi powernya perleng pusatnya belum tak cabut, itu tetap berjalan ya Pak? Pasang yang otomatis mati sendiri. Oh, Keren itu. Mantap tuh Sri. Mantap, betul. Ternyata cabut colokan penting. Betul harus begitu cabut colokan. Ajarin tuh ke anak-anak itu. Kalau zaman sekarang cabut colokan. Kalau zaman aku dulu hemat energi, hemat biaya. Oh, betul nggak Pak? Banget. Betul ya Pak Menteri ya? Iya. Bedain antara hemat sama emang ngirit ya. Harus. Sama. Apalagi kalau ibu-ibu kan, perhitungannya macam banget ya kan. Cabe beda sedikit aja, pindah supermarket ya. Beda. Itu token kalau udah sebulan tiba-tiba ada yang kelebihan 50.000 aja. Apa nih ya sumbernya nih ya? Apa nih? Kenapa bisa kelebihan 50.000? Ternyata belum. Cabut colokan. Gitu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Menteri. Bapak, standby ya Pak, masih ada beberapa peraih penghargaan berikutnya. Dan kita masuk ke penghargaan yang ke-6 yaitu bidang keselamatan ketenaga listrikan. Dan pemenangnya adalah 1 dan 2. PLTU Python Unit 1 dan 2. Selamat untuk PLTU Senayan, PLTU Belitung, PLTU Tidore, PLTGU Gresik, PLTGU Keramasan, PLTG Maleo, PLTA Cirata, PLTA Sutami, PLTA Tulungagung. Baik. Oke. Kita berfoto bersama kembali dengan Pak Menteri SDM dan juga Bapak Dirjen Ketenagalistrikan Bapak Rida Mulyana. Dengan hormat, kami persilakan untuk berfoto bersama dengan para pemenang. Sekuens pertama PLTU Python Unit 1-2, Senayan, Belitung, Tidore, dan Gresik.
Silakan. Baik, kami persilakan. Oh, sudah siap semuanya. Langsung saja kita berfoto bersama ya. 3, 2, 1. Cheese. Wah. Mantap. Terima kasih Bapak-bapak. Baik, untuk selanjutnya nih ya. Ya. Selamat juga dan kami minta kesediaan untuk berfoto bersama PLTGU Keramasan, PLTG Maleo, PLTA Cirata, PLTA Sutami, PLTA Tulungagung ya. Oke. Baik, silakan berfoto bersama. Sudah standby, trofi diangkat. Jangan jangan diangkat Pak, trofinya aja Pak. Oke, kirain aja mau diangkat. 3, 2, 1. Yeay. Mantap, kompak nih. PLTA Sutami itu menang baik di belakangnya Pak. Jangan diam Pak, angkat tangan ya di belakang itu. Rame-rame itu. Masuk TV, kita mau bahas Rip. Matur nuwun sangat ya Pak yo. Oke, nah kategori yang sebentar lagi kita bacakan adalah kategori yang harganya melambung tinggi saat ini. Tahu nggak apa? Apa ya? Ya, dengan naiknya harga hingga memecahkan rekor lebih dari 10 tahun terakhir, penerimaan negara bukan pajak yang diterima juga semakin melambung tinggi loh. Orang-orang turun dia sendiri naik ya? Betul, mau tahu nggak? Apa Ini dia penghargaan ketujuh. Ya, penghargaan ketujuh adalah bidang PNBP, mineral dan batu bara. Dan pemenangnya adalah Pemenangnya adalah Kaltim Prima Coal, Freeport Indonesia, Bukit Asam, Bara Tabang, Bintang 8 Mineral, Mandiri Inti Perkasa, Egincorp Resources, Aneka Tambang, Multisarana Apindo, Bumi Sukses Indo, Dinas SDM Jawa Barat. Selamat untuk para pemenang. Dan kita foto bersama dulu Bapak Menteri dan Bapak Dirjen Mineral dan Batubara, Bapak Ridwan Jamaluddin. Kami mohon berkenan untuk mendampingi berfoto bersama dengan para pemenang ya. Baik, yang pertama ya, dari Kaltim Prima Coal, Freeport Indonesia, Bukit Asam, Bara Tabang, Bintang 8 Mineral. Baik. Ya, itu untuk grup yang pertama, oke. Diangkat Pak. 3, 2, 1. Cus. Oke, baik. Mantap. Terima kasih Bapak semuanya. Matur nuwun Pak, terima kasih. Berikutnya, Mandiri Inti Perkasa, Agincorp Resources, Aneka Tambang, Multisarana Apindo, Bumi Sukses Indo, dan Dinas SDM Jawa Barat. Bapak silakan untuk berpose. Foto yuk. Baik Pak, iya. Ada ibu satu di tengah, baik. Jempol boleh, tunjukin trofinya ke atas. Mantap. Mantap. 3, 2, 1. Cheese. Oke, selamat kepada para pemenang ya. Nah, selanjutnya masih dari mineral dan batu bara. Ya, bumper maksudnya bidang inovasi aspek teknik dan lingkungan untuk kaidah pertambangan yang baik gitu ya? Ya, betul. Ya, pemenangnya adalah IOP PT Semen Indonesia Business Unit Tuban, PKP 2B Berau Coal. Ya, ada 2. Ya, langsung saja ini dia kategori bidang inovasi aspek teknik dan lingkungan untuk kaidah pertambangan yang baik. Langsung foto bersama ya Kak. Ya, silakan Bapak Menteri dan Bapak Dirjen Minerba. Kami silakan mendampingi untuk berfoto bersama dengan para pemenang. Selamat kepada para pemenang. Oke, silakan. Mantap tuh. Keren. Pak Ridwan gayanya asik ya. Pak Ridwan asik ya. Pak Menteri oke, Pak Ridwan oke itu. Loosen up gitu loh. Ya, habis 3, 2, 1. Siap. Oke. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi dan juga selamat ya untuk para pemenang. Astrid. Ya. Kita rehat sebentar lah. Iya. Tebak-tebakan kecil lah. Oh, kamu punya tebak-tebakan? Boleh sedikit lah. Saya lagi mencari tebak-tebakan yang relate sama energi dan sumber daya. Oh ya? Mudah-mudahan ini berhasil ya. Oke. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Coba-coba. Ya.
Siapa pemain bola? Pemain bola. Bapak-bapak yang lain, para peserta juga boleh ikutan. Siapa pemain bola yang beratnya 3 kg? Loh, ndak bisa Toyo. Pemain bola kalau beratnya 3 kg ya nggak bisa jalan, Mas. Kok nggak bisa jalan? Emang ada? Emang ada? Siapa jenenge? Bambang depannya. Bambang Tabung Gas. Pamungkas. Oh, sorry. Masa Bambang Udah ganti ya? Udah ganti ya, Bambang. Kok nggak bilang-bilang sih, Mas Bambang Tabung Gas? Iya. Oke. Ya, kamu. Sekarang gantian aku yang kasih tebakan. Kamu punya juga? Punya juga. Oh, ya, oke. Kenapa Toyo Mas? Kalau liburan kita suka males-malesan di rumah. Ya emang kamu dasarnya malas. Oh, enggak. Kok enggak gimana? Enggak mungkin, aku mah enggak malas orangnya. Tapi? Nah, aku tuh ya mungkin kita semua sedang menjalankan mode hemat energi. Itu ya kan? Jadi diem aja di rumah mager. Mana Toyo? Itu bahasa lain dari malas sama juga. Alasannya biar tematik, hemat energi. Hemat energi sesuai dengan acara kita kan? Iya dong. Tapi penting sekali ya. Nah, kita masuk ke bidang yang berikutnya, yaitu bidang konservasi geologi dan mitigasi bencana geologi. Oke. Dan pemenangnya adalah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat, dan juga Kabupaten Garut, Jawa Barat. Alhamdulillah. Untuk itu kami minta kesediaannya sekali lagi kepada Bapak Menteri dan Bapak Kepala Badan Geologi, Bapak Eko Budi Lelono. Kami persilakan untuk dapat berfoto bersama. Baik, silakan. Ya, oke. Sekarang Waduh, Bapak Menteri bersama Pak. dengan Bapak Budi Lelono ya. Mantap Pak. Mantap. Lebih semangat lagi ya Pak. Oke, kita berfoto bersama hitungan ketiga. 3, 2, 1. Mantap. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Selamat bekerja kembali. Ya, tadi keteknikan sudah. Ya, nggak lengkap kalau sisi teknis itu nggak didukung oleh sumber daya manusianya, karena kan penting ya SDM itu. Betul. Ya kan? Sumber daya Nah, manusia. Ya. untuk itu sekarang penghargaan ke-10 bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia sektor SDM. Dan pemenangnya adalah Medco Energy International, Pertamina EP, Sapta Indra Sejati. Baik. 3 pemenang. Selamat. Kembali kami mohon kesediaannya Bapak Menteri dan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Prahoro Nur Cahyo. Kami persilakan untuk dapat berfoto bersama dengan para pemenang. Oke. Pak Menteri, jangan biarkan turun Pak, angkat sedikit jempolnya Pak. Baik. Pak Prahoro juga nih, mantap. Baik, 3, 2, 1. Cheers. Show some spirit. Oke, mungkin kita yang kehebohan nih Street. Foto kan harusnya elegan gitu loh, Nggak apa-apa. Karena masih sore ya Pak ya, setuju ya. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Terima kasih kesediaannya. Oke, foto-foto udah, ngasih penghargaan udah. Tadi aku mantun udah. Aku sekarang mau mantun lagi. Oh no. Oh yes. Oh no. Oh yes. Oke lah. Ikan hiu, ikan tongkol. Cakepnya mana? Cakep. Ulang. Ikan hiu, ikan tongkol. Cakep. Kita sudah sampai pada ujung penghargaan Sumbroto. Oh mana? Tongkol itu akhirannya Aduh, gitu ya. Nggak apa-apa lah ya. Semoga bahagia ya mendengarkan bantuan Ini aku terlalu ya. hemat mungkin deh pemikirannya. Apa otaknya dihemat ya Astrid ya? Oke. Baik, kita masuk ke penghargaan yang terakhir tentunya ya. Penghargaan ke-11 atau yang terakhir bidang wartawan energi. Dan pemenangnya adalah
Kategori jurnalistik. Miftahul Khair dari Harian Pontianak Post. Bagus Surya Nugroho dari Media Indonesia. Ahmad Adirin dari liputan6.com. Dan dari kategori fotografi, Aminuddin, Dana Kencana, dan Saddam Hussein. Nama pemimpin internasional tuh. Saddam Hussein ya. Untuk Selamat. itu sekali lagi kami minta kesediaannya kepada Bapak Menteri dan Bapak Sekretaris Jenderal Bapak Ego Syariah. Iya Pak, kami mohon untuk berfoto bersama. Inilah teman-teman dari media ya. Jurnalis yang membantu mengedukasi masyarakat juga tentang banyak hal ya. Baik. Oke. Selamat, peran media juga sangat penting loh untuk menyampaikan pencapaian-pencapaian. Justru itu adalah jantungnya ya. Ya, pencapaian-pencapaian yang terjadi di lapangan, apa saja sih inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Indonesia gitu ya, untuk energi dan sumber daya mineral. Silakan Langsung difoto. saja 3, 2, 1. Mantap. Mantap. Sekali lagi lah ya. Boleh. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih Mas. Kita sudah lakukan cepat ya. Kita sudah ada sesi pemotretan tadi ya, dan tadi saya senang sekali Bapak Menteri dengan senang hati juga mengikuti setiap rangkaian acara dari awal, pertengahan hingga akhir. Aku suatu kehormatan bisa satu frame walaupun jarak jauh. Dan juga Pak Profesor Subroto kita bisa ketemu ya. Iya. Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita abadikan momen ini dengan berfoto bersama keseluruhannya ya. Mari kita berkomitmen memberikan senyum yang terbaik untuk kita semua. Setuju? Setuju. Aku punya pantun lebih matching nih. Oh my God, apa ikan lagi? hiu makan bakso. Cakep. Yuk foto, enggak ya? Aduh, Zong. Oke, kita berfoto bersama-sama seluruhnya ya. Buat teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di sana, kami minta kesediaan untuk dapat dibuka kameranya agar kita bisa mengabadikan momen kemesraan kita pada sore hari ini ya. Nah, kita foto sebentar, tunggu ya. Oke. Berikan senyum yang terbaik. Setiap dari kita itu adalah pejuang pembuat perubahan untuk lingkungan. Setuju. Gitu ya. Kita bisa mulai dari hal yang kecil. Ada satu bercandaan sih. Apa tuh? Gitu, everybody wants to save the world but nobody wants to help mom do the dishes. Semua orang pengen merubah dunia tapi nggak ada yang mau bantuin ibu nyuci piring di dapur. Nah. Sini sindiran sebenarnya. Kita bisa ngelakuin yang kecil-kecil dulu. Nggak sampai usah gede berangan-angan menjadi seperti apa gitu ya. Dari diri kita aja yang paling kecil aja lah gitu. Dari situ kita akan bisa dapat perubahan. Minimal buat diri kita sendiri, buat lingkungan kita, buat keluarga kita, nanti bisa berimbas ke orang lain. Harapannya seperti itu. Baik. Ya. Ini lagi pengaturan sebentar, lagi buka-buka kamera. Oke, buka kameranya semua, jangan lupa ya. Buka kameranya. Yang belum pakai gincu, perempuan-perempuan boleh ya, kita pakai lipstick dulu. That's yang belum pakai pomade-nya boleh dipakai dulu biar oke. rapi. Karena kan kita akan berfoto dengan Pak Dirjen, Pak Menteri dan pejabat lainnya. Nah, online memang tantangannya seperti itu ya. Betul. Tiba-tiba kan hati harusnya santai. Betul. Foto bareng nih dengan Pak Menteri, nih dengan Pak Dirjen. Oh, Ya kan? I have to look good gitu kan. Harus, walaupun atasnya kemeja, seragam, bawahannya celana, tidak masalah. Ya, tapi kita sangat bangga sekali untuk kepada para pemenang. Mudah-mudahan konsisten. Tahun depan akan banyak lagi peraih-peraih penghargaan. Artinya gini, kalau banyak yang meraih penghargaan dan menang, artinya Indonesia banyak sekali inovator-inovatornya gitu loh, dan membuat perubahan buat Indonesia tercinta ini gitu ya. Dan tentu kita harapkan nanti tahun berikutnya akan semakin banyak lagi ya kan, Benar. yang akan memberikan contoh untuk kita semuanya yang ada di sini. Ya. Baik, sudah siap Kalau Astrid belum? apa nih inovasinya selain cabut colokan ya? Oh jangan, nanti ada yang lain selain cabut colokan. Kita cari yang lain buat minggu tahun depan kita akan bergoyang bersama dengan tagline kita. Oke? Cabut colokan. Baik, ya. sudah siap semuanya untuk berfoto bersama. Yuk. Berikan gaya yang terbaik. Oke, sarangi. Ya, aku ngikut aja sama Astrid lah, fotonya pose-pose Kak, seperti apa. tahun 90, sarangi sekarang. Oh, sarangi, oke deh, Sarangi. baik. 1, 2, 3, sarangi. Tak, artinya I love you. Oh, I love you, baiklah. Kita harus memberikan What if I cinta. don't? Kita harus memberikan hati. Karena apapun yang kita kerjakan, dasarnya adalah dengan menggunakan hati. Masya Allah, bener banget itu Astrid. Ya kan? Kalau nggak ada hati nggak akan ada perubahan Betul gitu ya. ya. 3, 2, 1. Sarangi. Sarangi. Berikan hati yang terbaik yang akan kita berikan kepada negara kita. Atau gini sih, Indonesia maju. 3, 2, 1 Indonesia maju ya, coba ya. 1, 2, 3. Indonesia maju.
Oke. Sekarang Indonesia tangguh. Indonesia tangguh. 1, 2, 3. Indonesia tangguh. Tangannya mengepal. Mantap. Wah. Wow. Terima kasih. Terima Boleh kasih. berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang ada di sini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemenang. Teruslah berprestasi, memberikan sumbangsi tanpa pamrih bagi bangsa karena Indonesia butuh orang-orang seperti bapak-bapak dan ibu-ibu buat pejuang perubahan tersebut ya. Betul. Jangan pernah lelah membangun bangsa untuk membawa Indonesia menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan yang terhormat Bapak Arifin Tasrif, Bapak Subroto dan para undangan yang kami hormati. Dengan ini berakhirlah rangkaian acara penganugerahan penghargaan Subroto 2021 ini. Dan kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Steny Agustaf. Dan saya Astrid Tiar mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk kita semuanya. Dan sampai jumpa di penganugerahan Subroto tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Es lilinmu cucu kelapa muda, di bantunmu aduh kasuka jadi. Api isi bunga samar kaluda, sepingin bisu aduh
bisa